Oke ya, jadi pada video kali ini apa ingin melanjutkan tentang pembahasan soal kisi-kisi ujian akhir sekolah untuk mata pelajaran matematika wajib ya. Ini untuk soal pilihan bergandanya. Jadi coba tolong dipahami dan dicermati ya. Jadi di sini ada 30 soal kan. Nanti untuk soal pilgannya. Jadi ambil ke topik-topiknya dan disertai dengan contoh untuk penyelesaiannya ya. Oke, kita langsung aja. Untuk soal nomor 1 itu adalah persamaan nilai mutlak ya. Jadi misalkan ada nilai mutlak, bentuknya itu misalkan fx sama dengan a mutlak. Dalam penyelesaiannya kita akan bagi ke dalam dua bagian, yaitu fx sama dengan a atau fx sama dengan minus a. Jadi misalkan contohnya 2x tambah 3 mutlak sama dengan 4. Yang pertama, jadi 2x tambah 3 sama dengan 4 kan. Jadi 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2 ya. Kemudian kondisi yang kedua, 2x tambah 3 sama dengan negatif 4, 2x sama dengan negatif 7. Kita dapat x sama dengan min 7/2 ya. Dan nanti himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu min 7/2, setengah. Oke ya. Terus kemudian kalau ada bentuk yang kedua, ini bentuk yang kok dalam persamaan mutlak nggak ada perbedaan dalam pengerjaannya ya, hanya dalam bentuknya saja. Jadi ini bisa langsung kita kerjakan dengan hampir sama. Jadi fx itu sama dengan gx atau fx sama dengan minus gx. Misalkan contohnya 2x tambah 3 mutlak sama dengan x dikurang 5. Langkah yang pertama pengerjaannya, jadi 2x tambah 3 sama dengan, ambil yang positifnya, 2x kurang x sama dengan minus 8 ya. Berarti x sama dengan minus 8. Kondisi yang kedua, ambil negatifnya, tambah 3 sama dengan negatif x dikurang 5. Kemudian kita pindah aja ke sebelah kanan, kiri ya. Jadi 2x tambah x sama dengan 5 dikurang 3. Berarti 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Jadi jawabannya yang ini sama yang ini ya. Oke ya, bisa dipahami untuk soal nomor pertama ya. Oke, nomor 1 nggak terlalu merepotkan. Lanjut soal nomor 2. Ini dalam pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi konsepnya hampir mirip dengan persamaan mutlak. Jadi misalkan contohnya ada bentuk fx itu lebih kecil a. Kalau lebih kecil, kita pembukaan mutlaknya menjadi fx lebih besar a. Lebih kecil a lebih besar minus a ya. Jadi contohnya misalkan 2x dikurang 5 mutlak lebih kecil 2. Nanti ini kita bisa buat, atau 3 aja lah. Kita buat menjadi 2x dikurang 5 lebih kecil 3 lebih besar min 3. Di sini mutlaknya udah hilang ya. Kemudian pindahkan yang konstantanya ke kiri sama ke kanan. Berarti nanti di sini minus 3 tambah 5 jadi 2. 3 tambah 5 jadi 8. Kita bagi aja semua dengan 2. Kita dapatkan x lebih kecil 4 lebih besar 1 ya. Itu misalkan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Kalau misalkan bentuk yang kedua, itu misalkan fx lebih besar a mutlak kan. Ini pengerjaannya kita bagi dua bagian menjadi fx lebih besar a atau fx lebih kecil minus a. Jadi kalau misalkan contohnya 2x dikurang 5 lebih mutlak lebih besar 3 ya, kita langsung kita buka yang pertama. 2x dikurang 5 lebih besar 3, 2x lebih besar 8, x lebih besar 4 ya. Kemudian yang kedua,
2x dikurang 5 lebih kecil minus 3. Kondisi yang kedua ini ya. Jadi ini coba nanti diingat untuk bentuknya. Kemudian ini ya, bentuk yang pertama tadi. Oke. Ya ini seperti biasa aja. Lebih kecil 2, X lebih kecil 1 ya. Jadi jawabannya ini sama ini ya. Oke ya. Kemudian kalau ada misalkan bentuk yang ketiga, fx lebih besar atau lebih kecil daripada gx, itu pengerjaannya langsung aja. Kita bisa buat nanti fx ditambah gx dikali fx dikurang gx ya, lebih besar 0. Nanti boleh dipahami sendiri lah ya untuk poin yang ketiganya. Oke, kita lanjut. Masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Yang penting ini seperti kayak memfaktorkan biasa aja lah ya. Ini langsung ke contoh aja ya. Misalkan ada x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 lebih besar 0 misalkan. Ini kita faktorkan aja seperti biasa. Cari bilangan yang dikali minus 3. Dikali minus 3 dijumlahkan minus 2 kan. Itu bilangannya adalah minus 3 dan plus 1 ya. Kita cari pembuat 0 ya. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1 ya. Langsung buat ke garis bilangan. Ini min 1, ini 3. Kita bakalan uji tanda ya. Misalkan bagian sebelah sini tandanya apa yang ini? Tandanya ini apa yang sebelah sini kan? Ya kalian boleh aja menguji bilangan 4, 5 lebih besar daripada 3 lah. Kalian uji ke sini, ke persamaan itu. Misalkan contohnya ya. Ini kalian ambil 4. Jadi 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3 kan? 16 dikurang 8 kurang 3 berarti 5. Berarti kan 5 itu kan positif. Tanda di sini pasti bakalan positif. Nanti antara min 1 sampai 3 kalian bakalan uji lagi nilainya. Misalkan contohnya 0. Ke pertidaksamaan itu juga dia bakal dapat negatif, ini dapat bakalan positif. Ya. Karena tadi di sini nggak ada tanda sama dengannya, berarti nanti pembuat nolnya juga nggak ada sama dengannya ya. Dia kita buat bulatan kosong ini aja. Ini bulatan kosong nih. Nanti kalau ada sama dengannya baru bulatan penuh. Bisa dipahami ya. Harusnya sih bisa lah. Ini kan sederhana aja nih. Kemudian ambil lebih besar. Ambil yang positif. Oke, tinggal jawabannya nanti X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 3 ya. Misalkan contohnya ini contoh yang pertama. Misalkan contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 4x ditambah 3 misalkan. Atau kita ganti aja ya. Ditambah misalkan 9x. Kemudian ditambah 20 ya. Kita anggap lebih kecil 0. Seperti tadi juga kita faktorkan. Cari bilangan yang dikali 20 dijumlahkan 9. Itu kan plus 5 dan plus 4 ya. Berarti X membuat nolnya X sama dengan min 5 atau X sama dengan minus 4. Oke ya, buat garis bilangan. Ini minus 5. Ini minus 4. Nanti uji tanda yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini uji tanda nanti. Ini bakal dapat positif. Ini bakalan dapat negatif, ini positif. Karena tadi kita mau lebih kecil perbedaannya, kita ambil negatif. Tadi misalkan ini sama dengannya lah. Jadi bulatannya harus terpenuhi nih. Kita isi penuh ya, karena ada sama dengannya. Oke, jadi nanti jawabannya X lebih besar min 5 sama dengan lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 4. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut.
Ini sistem persamaan linear dua variabel ini gampang aja. Ini cuma tinggal eliminasi substitusi lah. Ini kayaknya nggak perlu saya jelasin ya. Ini tinggal kalian substitusi atau eliminasi ya. Kalau ini kalian nggak dapat berarti ya pemahaman kalian tuh untuk di matematik tuh ya cukup kurang lah ya. Ya saya kasih contoh aja lah. Misalkan 2x tambah 3y sama dengan 5 kan. Min x dikurang misalkan ditambah 4y sama dengan 3. Kalian disuruh cari nanti 2x tambah 4y misalkan, atau tambah 3y. Itu berapa kan? Artinya kan harus tahu dulu nanti x dan y nya kan. Kita eliminasi aja. Misalkan kita mau eliminasi y nya atau x nya lah. Berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2 ya. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 5. Min 2x tambah 8y sama dengan 6. Ini kalian tambahkan biar hilang si ini ya. Tambahkan berarti 11y sama dengan 11. Y sama dengan 1 ya. Saya dapat y nya 1, tinggal substitusi balik aja ke salah satu persamaan. Misalkan ke sini lah. Berarti 2 kali 2x tambah 3 kali 1 sama dengan 5 kan. Berarti 2x sama dengan 5 kurang 3, x sama dengan 1 ya. Dapat x nya 1, y nya juga 1. Tinggal dimasukin ke sini. Atau ini jangan yang inilah, ini gini aja lah. Ya kalian masukin ke sini kan, x tambah 3y nya 1 tambah 3 kali 1 kan. Itu jawaban nanti 4 ya. Oke ya. Kemudian SPL DV juga ini dilewatin aja lah. Ini cuma tinggal dalam bentuk persamaan aja ya. Nanti kalian buat ke dalam bentuk persamaan aja tinggal. Oke, kita lanjut. Komposisi fungsi. Di sini tinggal kalian mau inputkan aja nilai si fungsinya ya. Misalkan contoh, langsung ini contoh aja ya. Oke, tapi kita ke bentuk umum dulu lah. Misalkan f komposisi gx itu kan sama dengan f gx ya. Jadi kalau misalkan contohnya fx nya sama dengan 2x tambah 5, sedangkan gx nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x misalkan. Jadi nanti kalau misalkan f komposisi gx itu sama dengan f gx, atau f gantikan gx nya menjadi x kuadrat ditambah 4x. Kalau fx kuadrat ditambah 4x, berarti kita akan menggantikan fungsi x ini, fungsi x pada fx dengan nilai ini ya. Berarti menjadi 2 x kuadrat tambah 4x tambah 5 ya. Berarti 2x kuadrat tambah 8x tambah 5. Jadi sama dengan ya itulah sama dengan ini lah ya. Ini jawaban akhir dah. Terus kemudian kalau kita balik dia, misalkan G komposisi fx, berarti G fx ya. Berarti G 2x tambah 5. Gantikan semua x yang ada di gx dengan nilai 2x tambah 5 ke sini ya. Berarti nanti 2x tambah 5 kuadrat ditambah 4 dikali 2x tambah 5 sama dengan ini jadi 4x kuadrat ya. Ingat ya, penjabaran ini jangan sampai lupa ya. Ini kan anggap aja a tambah b. A tambah b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat tambah 2a kali b tambah b kuadrat ya. Jadi ini akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah nanti 20x tambah 25 tambah 8x tambah 20. Terakhir akan menghasilkan nilai 4x kuadrat ditambah 28x ditambah 45 ya. Oke ya, bisa dipahami ya, itu bentuk dari komposisi fungsinya. Kita lanjut.
Inverse fungsi. Inverse fungsi itu adalah fungsi kebalikan ya. Jadi kalau misalkan contoh langsung aja lah ya. Contoh fx sama dengan a. Itu artinya kalau inverse fungsinya berarti f inverse a sama dengan x. Atau kalau misalkan dalam bentuk soalannya, misalkan 2x tambah 5. Gimana kita mencari inverse ini? Kita misalkan dulu fx itu dengan y lah misalkan. Sama dengan 2x tambah 5. Jadi kita ingin membalikkan, kan kalau dalam fungsi ini kan y dalam x. Kita akan membalikkan menjadi fungsi x dalam y. Berarti x sama dengan, atau 2x sama dengan, pindahkan ini ke sini berarti y dikurang 5. Berarti x sama dengan y dikurang 5 per 2 ya. Nah, di sini kita udah dapat fungsi inverse-nya. Suatu kita menuliskan notasi dari fungsi inverse ini, si y-nya akan menjadi x lagi. Jadi x dikurang 5 per 2 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk misalnya ada contoh soal, ada dikasih tahu fungsi fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 3. Kemudian ada fungsi gx-nya itu x 2x tambah 4 misalnya gitu ya. Apabila ditanya g komposisi f inverse itu nilainya berapa? Jadi pertama-tama kita harus dapatkan dulu seperti nilai dari g komposisi f x komposisi fungsi ya, kayak yang sebelumnya ya. Jadi ini sama dengan g fx sama dengan g 2x kuadrat dikurang 3. Gantikan semua x pada fungsi fx dengan nilai ini ya. Jadi 2 buka kurung 2x kuadrat dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 4x kuadrat dikurang 6 ditambah 4. Berarti sama dengan 4x kuadrat dikurang 2 ya. Itu udah fungsi g komposisi f-nya. Kita tinggal cari inverse-nya. Berapa kan bilangnya kan? Jadi nilai g komposisi f-nya kita anggap y dulu ya. Ini kita skip dulu, sini dulu kita ya. Berarti ini kita anggap y. Berarti y sama dengan 4x kuadrat dikurang 2 kan. Berarti 4x kuadrat sama dengan y tambah 2. Berarti x kuadrat sama dengan y tambah 2 per 4. Atau kita bisa bilang nanti x sama dengan akar y tambah 2 per 4. Ingat nilai akar selalu plus minus ya. Jadi ini udah dapat inverse nih. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk plus minus akar, y-nya gantikan x lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu jawabannya. Misalkan contohnya seperti itulah ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Oh, ini berhubungan dengan persamaan ya, bukan ketidaksamaan ya. Jadi persamaan trigonometri ya. Jadi untuk nomor 8 ini sebenarnya lebih ke untuk soal matematika penjurusan ya, matematika IPA ini. Nanti untuk anak IPA aja yang mempelajari nilai sudut rangkap. Tapi nggak apa-apa lah. Misalkan contohnya ada gini kan. Cos 2x misalkan ditambah dengan 2 sin x sama dengan negatif 1 lah misalnya gitu ya. Jadi ini nanti cos 2x bisa kita ubah. Jadi cos 2x itu pengubahannya menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Itu yang pertama modelnya. Atau nanti bisa aja 2 cos kuadrat x dikurang 1 atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Jadi bentuknya ada seperti ini, itu pengubahannya. Yang kalian pilih yang mana? Karena di sini berhubungan dengan nilai sin.
Jadi kita akan mengubahnya ke model yang ketiga ya. Jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin X sama dengan min 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Atau ini nggak usah sama dengan min 1 lah, sama dengan 1 aja. Jadi nanti ini jadi min 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin X sama dengan 0. 1 kurang 1 kan habis nih. Kita kali minus saja. Kita bagi dengan minus 2. Berarti sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Oke, berarti kita keluarkan sinnya. Jadi sin X sama dengan sin X buka kurung sin X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nanti kalau dalam misalkan nanti nilai range dari si X yang diperbolehkan dari 0 sampai 360 derajat. Berarti kan kita menganggap bahwa nanti sin X itu sama dengan 0. Atau sin X dikurang 1 kan sama dengan 0. Atau sin X sama dengan 1 kan. Berarti di sini ada dua kondisinya. Kita mencari nilai X-nya. Berapa nilai X-nya sehingga nanti nilai sin X-nya sama dengan 0. Oke ya, ini kembali lagi ke dalam soal untuk sudut relasi ya. Sin berapa yang nilainya 0? Yaitu sin 0, sin 180, dan sin 360. Itu nilainya di 0 ya. Kemudian sin berapa yang nilainya 1? Sin 90. Oke ya, jadi jawabannya itu kalau kita gabungkan itu ada 4 ya. 0, 180, 90, dan 360. Nanti apabila jawabannya dalam bentuk radian, 180 itu sama dengan pi radian. Jadi ngubah dari derajat ke radian, misalkan theta derajat itu ke dalam radian. Itu nanti pertama-tama kalian bagi 180. Theta derajat bagi 180 dikali pi radian ya. Jadi contohnya kalau misalkan 90 derajat, 90 per 180 dikali pi. Ini kan sama dengan coret, dapat setengah ya. Jadi setengah pi lah, setengah pi radian. Jadi kalau misalkan contohnya 360, ya berarti 360 dibagi 180 dikali pi. Itu sama dengan 2 pi radian ya. Dan nanti kalau jawaban ini kita bisa buat bentuknya dalam 0 derajat, 0 radian. Baru 90 tadi kan pi per 2. Pi per 2 radian. 180 itu pi radian. 360 itu 2 pi radian. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nomor 9 ini berhubungan dengan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Itu tinggal buat nanti persamaannya. Tinggal eliminasi lah ya, pengerjaannya eliminasi. Kayaknya serasa itu bisa kalian pahami dan kalian kerja sendiri lah nanti ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini program linear. Program linear itu misalkan mencari berapa nilai maksimum dari suatu kondisi ya, dalam suatu kondisi ketidaksamaan. Jadi kalau misalkan ada gambar lah. Ini contoh ya. Ada gambar. Kemudian ada pertidaksamaan. Misalkan gini. Misalkan ini titiknya 2, ini 3. Ini misalkan 2, ini 4. Misalkan di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Terus kalian disuruh cari berapa nilai maksimum dari fungsinya. Fungsi fx y. Misalkan 2x tambah 3. 3y. Jadi kan nilai dari fungsi itu biasanya berada, nilai maksimum atau nilai optimalnya lah, itu biasanya berada pada titik potongnya. Jadi bisa aja di sini nanti jawabannya, atau di sini, ataupun di sini. Kalau titik yang ini kan kita anggap titik A lah, nilainya kan 0,2. Misalkan yang ini titik B, ini kan
Ini kan 2,0 kan. Sedangkan misalkan titik ini titik C. Titik C ini kita nggak tahu berapa. Nah, jadi kita akan mencoba mencari titik C itu titik potongnya berapa ya. Jadi di sini agak lama mungkin sedikit untuk mendapatkan persamaannya dulu. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis, misalkan ada dua titik diketahui, misalkan ini titik A, ini titik B, ini B,0, ini 0,A ya. Itu kali silang aja, seperti kan 0,A. A itu akan menjadi punya si X, jadi AX tambah BY sama dengan A kali B. Itulah untuk mendapatkan persamaannya ya. Jadi kalau misalkan contohnya tadi nih, ini yang pertama, ini yang garis yang kedua kan. Jadi kalau garis yang pertama sama dengan ini tadi Y nya kan 3, berarti 3X tambah 2Y sama dengan 3 kali 2 6. Ini persamaan yang pertama ya. Garis yang kedua berarti sama dengan 2X tambah 4Y sama dengan 8 ya. Ini persamaan garis yang kedua. Ini bisa kita eliminasi langsung aja ya. Tapi kita bagi dulu persamaan yang kedua. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ini bagi 2. X ditambah 2Y sama dengan 4. Kurangin. Berarti 2X sama dengan 2. X sama dengan 1 ya. Terus kemudian untuk mendapatkan titik Y nya tinggal substitusi balik aja. Misalkan ke sini kan. 1 tambah 2Y kan sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 kurang 1 kan 3. 3 bagi 2. 3 per 2 ya. Jadi titik si C ini adalah 1,3 per 2 ya. Jadi untuk mendapatkan nilai tujuannya, itu untuk masing-masing titik nanti. Misalkan contohnya titik A. Titik A itu tadi 0,2. Kita gantikanlah ke fungsi tujuan. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 2. Ini kan nilainya 6. Cari lagi titik B. Berarti F 2,0. Berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 0 sama dengan 4. Cari lagi titik C nya. F 1,3 per 2 sama dengan 2 kali 1 tambah 3 kali 3 per 2 sama dengan 2 tambah 9 per 2 sama dengan 13 per 2 ya. 13 per 2 itu sama dengan 6,5 ya. Jadi nanti kalau ditanya berapa nilai maksimumnya dari 3 titik ini udah pasti 6,5 ya. Oke ya, dibentuk oleh titik C. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, matriks. Soal matriks di sini adalah berhubungan dengan perkalian matriks ya. Kesamaan matriks dan perkalian matriks. Jadi yang harus diingat itu adalah cara mengalihkan matriks saja lah. Misalkan ini A, B, C, D, ini E, F, G, H. Jadi ngalihkannya ini baris, ini ke bawah ya. Jadi misalkan contohnya ini ya. Jadi A kali E tambah B kali G. Itu untuk baris pertama, kolom pertama. Jadi baris pertama. Jadi ini dikatakan baris pertama jumpa sama kolom pertama ini. Jadi misalkan inilah katanya baris, ini kan baris pertama nih. Ini kolom pertama. Jadi kalau kita mau ngisi baris pertama, kolom pertama, kita kalikanlah si baris yang pertama dengan kolom pertama untuk matriks yang keduanya. Kemudian di sini kan ini namanya baris yang ke pertama dan kolom kedua. Jadi jumpakan baris pertama pada matriks pertama. Berarti AF tambah BH ya. Ini juga CE tambah DG. Nanti ini CF tambah DH. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan contohnya
Kalau dia matriksnya 3 kali 3 misalkan 1, 2, 3 min 1, 2, 4, kita kalikan dengan 4, 2, 1, 3 min 2 min 1 misalkan, contohnya gitu kan. Jadi ini bakalan ke sana, ini ke bawah. Ini kan tadi ini matriksnya berordo 2 baris 3 kolom. Ini 3 baris 2 kolom. Jadi kalau ininya sama dengan ini baru bisa dikalikan ya pada matriks. Jadi ini bisa dikalikan. Nanti hasil dari matriksnya adalah berordo 2 kali 2. Jadi kita buka aja matriks 2 kali 2. Jadi cara ngalikannya yang seperti tadi ya. 1 kali 4 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 1. Terus kemudian untuk baris pertama kolom kedua 1 kali 3 tambah 2 kali min 2 tambah 3 kali min 1 ya. Terus baris yang kedua kolom pertama min 1 kali 4 tambah 2 kali 2 tambah 4 kali 1. Baris kedua kolom kedua min 1 kali 3 tambah 2 kali min 2 terus tambah 4 kali min 1. Oke ya, ini biasa aja nggak tambahkan ya. Ini 11. Ini min 1 min 4 4 min 9 min 13 ya. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian determinan matriks. Jadi ini konsepnya nanti. Kalau ada matriks A kali B sama dengan matriks C. Ini keumuman yang kita akan sering gunakan pada pengerjaan soal matriks dan berhubungan dengan determinan ya. Ini sangat menguntungkan kalau kalian memahami ini untuk soal UTBK kalian ya. Coba sekalian dipahami aja. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari matriks A dari matriks perkalian matriks ini, si B-nya dibuang ke belakang si C. Jadi nanti C dikali B inverse. Buang di sini bukan bagi ya. Ya, jadi dia harus dibalikkan, dipindahkan dan diinverskan. Kalau kalian ingin mencari matriks B-nya, si A-nya dipindahkan depan si C. Jadi A inverse dikali C ya. Coba ini dipahami lah. Itu yang pertama, yang penting kalian ingat. Terus yang kedua yang penting, aturannya ada aturan yang penting. Determinan matriks A, ini simbol determinan ya, tanda mutlak ini, sama dengan determinan dari A transpose. Itu yang pertama. Yang kedua, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Yang keempat, determinan K ini bukan matriks ya, tapi bilangan pengali, dikali determinan A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Oke ya, ini kunci nih yang harus kalian ingat. Ini cukup membantu dalam pengerjaan kalian lah nanti. Misalkan kita ke contoh soal ya. Misalkan ada matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada matriks B 2, 1, 3, 4. Terus kalian ingin mencari ada matriks M yang merupakan perkalian dari matriks ini. Oke. Di mana M-nya di sini kalian diminta untuk mencari berapa determinannya. Kan seperti ini ya. Gitu. Jadi tinggal kalian pecahkan aja sesuai dengan sifat yang ketiga tadi. Determinan A dikali determinan B. Jadi kalian nggak perlu mencari perkaliannya ya, ngabisin waktu. Jadi sebaiknya langsung kalian cari aja determinan dari matriks A. Jadi kalau ada matriks A itu A, B, C, D untuk 2 kali 2, determinan dari A nya itu sama dengan
A kali D dikurang B kali C. Ya, ini diingat. Jadi tinggal kita cari aja determinan si A tadi kan. Jadi determinan A sama dengan 1 kali 4 dikurang 6 min 2. Kemudian determinan B 8 kurang 3 5. Jadi determinan si M nanti nih sama dengan min 2 dikali 5 sama dengan min 10 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke ya, untuk barisan geometri sama barisan aritmatika ini udah saya jelaskan waktu di video di part yang pertamanya berhubungan dengan esai ya. Coba dipahami itu aja lah. Yang penting yang harus diingat adalah untuk geometri UN-nya A dikali R pangkat N kurang 1. Untuk mencari SN-nya A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Ini apabila rasionya lebih besar 1 ya. Atau lebih kecil min 1. Terus kemudian kalian pakai SN sama dengan A per 1 pangkat R 1 dikurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Ini apabila rasionya itu antara min 1 sampai 1 ya. Kemudian untuk nanti S konvergen, deret tak hingga, itu rumusnya A per 1 kurang R. Ini syaratnya apabila rasionya antara min 1 sampai 1. Ini dikatakan namanya deret konvergen. Deret terpusat ya, konvergen. Oke ya, kemudian kalau misalnya ada rumus suku sisipan. Suku sisipan itu sama dengan U1 rasio dibagi, ini rasio baru aja kita buat ya. Jadi gini suku sisipan. Jadi pada deret kalau ada sisipan, ada suku sisipan, itu nanti misalkan ada disisipkan 3 K bilangan, itu tinggal nanti rasio yang baru itu sama dengan rasio yang lama akar pangkat K tambah 1. Terus kemudian kalau misalkan ada suku tengah pada geometri, nanti U tengah itu sama dengan U1 dikali UN per 2. Itu suku tengahnya ya. Oke, sepertinya cukup. Kemudian ada hubungan misalnya 3 suku, itu tinggal nanti U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Tapi yang perlu kalian ingat tuh di sini adalah rumus yang ini ya. Oke ya. Nanti kalau tuh soalnya tinggal cek aja di soal part 1-nya yang esainya. Syarat matematika juga sama ya. Jadi rumusnya aja lah saya kasih. Kali B-nya kalau SN-nya itu N per 2. 2A tambah N kurang 1 kali beda. Atau N per 2 A tambah UN ya. Kalau sisipannya itu nanti beda baru sama dengan beda lama per K tambah 1 ya. Ini artinya disisipkan K bilangan. Terus kemudian kalau suku tengahnya itu U1 tambah UN bagi 2. Kemudian kalau ada hubungan 3 suku, 2U2 sama dengan U1 ditambah U3 ya. Oke, tapi yang penting di sini yang kalian harus ingat yang ini. Oke ya, bisa ya. Kita masuk ke soal limit fungsi. Jadi limit itu pengerjaannya bisa dengan cara memfaktorkan. Intinya pada limit itu kita hilangkan pembuat nolnya ya. Misalnya menuju A dari suatu fungsi lah. Jadi kalau misalkan kita masukkan nanti fungsi A itu ke dalam
persamaan di limit itu, kemungkinan besar kita akan mendapatkan bilangan yang nilainya 0 per 0. Karena apa? Karena pembuat nolnya pada fungsi itu belum kita hilangkan. Jadi intinya adalah gimana kita cara menghilangkan pembuat nolnya. Tekniknya ada dua yang umum kita gunakan. Yang pertama memfaktorkan, atau nanti ada berhubungan dengan turunan, yaitu berhubungan dengan aturan L'Hopital. Tapi itu bisa kita gunakan apabila nilai limit yang kita masukkan tadi, nilai angkanya itu nilainya 0 per 0. Baru bisa pakai turunan ya. Tapi pada umumnya memang fungsi limit itu kalau kita masukkan nilainya, dia akan menghasilkan nilai 0 per 0. Contoh aja lah, kalau kalian misalkan dibingung kali. Misalkan limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3X lah. Kurang 3X tambah 2 per X kurang 2 ya. Jadi kalau kalian gantikan X-nya dengan 0, jadi ini kan 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 tambah 2 per 2 kurang 2. Yang di atas nanti di penyebutnya, di pembilangnya 0. Di penyebutnya 0. Nah, jadi nggak bisa dalam limit ini kita bisa mencari dapatkan nilai tentunya apabila pembuat nolnya itu kita hilangkan. Gimana caranya? Kita faktorkan. Misalkan untuk soal ini ya, ini jadi X dikurang 2, X dikurang 1 kan, per X dikurang 2. Ini coret. Jadi kan pembuat nolnya kan hilang. Jadi tinggal dimasukkan aja nilai limitnya dengan 2. Berarti itu jawabannya adalah 1 ya. Oke ya. Jadi terus yang kedua, kita bisa pakai turunan. Misalkan contohnya contoh yang sama aja lah, limit X menuju 2. Turunkan aja ini. Ingat turunan ya. Misalkan Y sama dengan X pangkat N. Y aksen itu sama dengan N dikali X pangkat N kurang 1. Dan turunan di sini bukan turunan U per V ya, tapi turunan fungsi yang bagian penyebut aja dan bagian pembilang aja. Jadi lebih gampang. Jadi turunan ini nanti ini 2-nya maju ke depan, berarti 2X pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1 dikurang 3. Kalau bawah ini turunannya 1 ya. Jadi dapat nanti 2X dikurang 3 per 1. Sudah tinggal dimasukkan aja 2-nya. Jadi nilainya 1 juga ya. Misalkan ada contoh lain. Limit X menuju 2 lah misalkan, atau menuju 1. Menuju 1, misalkan fungsinya 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 2X, misalkan ditambah 3 misalkan gitu kan, per 2X kuadrat ditambah 4X kurang 6. Oke ya. Kalau di sini kita memfaktorkan ya, mungkin kita bakalan repot. Jadi sebaiknya gimana? Kita turunkan aja. Turunkanlah yang atas. Dia jadi 6X kuadrat dikurang 6X dikurang 2 ya. Per yang di bawah 4X tambah 4. Masukin angka 1. 6 dikali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 kurang 2. Per 4 dikali 1 tambah 4 kan. Berarti ini habis. Berarti min 2 per 8. Itu jawabannya jadi min seperempat ya. Seperti itu ya. Jadi diturunkan aja lah. Lebih cepat pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Kalau limit fungsi tak hingga, ini ada banyak modelnya ya. Jadi misalkan model yang pertama, X menuju tak hingga. Kalau dalam bentuk pecahan, misalkan contohnya AX pangkat N, BX pangkat N kurang 1,
Cx kurang 2 tambah seterusnya per misalkan Px pangkat M ditambah Qx pangkat N kurang 1 tambah Rx pangkat N kurang 2 dan seterusnya ya. Ini lebih gampang. Jadi kalau misalkan pangkat N itu sama dengan pangkat M ya, nanti jawaban dari fungsi limitnya itu adalah perbandingan koefisien dari pangkat tertingginya aja, A per P. Kalau misalkan N-nya lebih besar daripada M-nya, nanti fungsi limitnya itu adalah tak hingga. Kalau N-nya lebih kecil daripada M-nya, nanti fungsi limitnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian kalau bentuk yang lain, misalkan limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang DX kuadrat ditambah CX EX ditambah F lah, misalnya gini ya. Jadi kalau misalkan nanti nilai A itu sama dengan nilai CD, nilai limitnya itu nanti rumusnya B kurang Q per 2 akar A. Terus kemudian kalau misalkan dia A lebih besar daripada D, nilai limitnya adalah tak hingga. Kalau A lebih kecil daripada D, nilai limitnya adalah minus tak hingga. Oke ya. Jadi dua kondisi ini aja yang perlu dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi kondisinya, tapi dua ini aja cukup lah. Jadi misalkan contohnya limit X menuju tak hingga akar 4x kuadrat dikurang 6x tambah 9 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 misalkan. Kan nilai A-nya dengan nilai si D-nya kan udah sama nih. Sama-sama 4. Berarti kita bisa langsung pakai rumus yang pertama ini aja ya. B kurang Q per 2 akar A. B-nya minus 6. Ini B-nya. Kurang Q-nya ini 3. Per 2 akar 4. Berarti sama dengan minus 9 per 4. Gitu ya. Oke, turunan fungsi. Kita lanjut ke turunan fungsi. Turunan fungsi ini sepertinya sederhana aja. Tadi udah kasih tahu juga. Ada beberapa modelnya lah. Kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat n. Jadi turunannya itu sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Oke ya. Kalau misalkan ada fx, ini model yang kedua, dalam fungsi g fx pangkat n, mungkin ini sedikit merepotkan mungkin ya. Jadi turunannya itu sama dengan n dikali fungsi dari yang ini f aksen x, baru turunan lagi nih g aksen dari fx, baru fungsinya nanti kita kurang 1 pangkatnya. Tapi untuk fungsi yang kedua ini udahlah, kalian gak usah terlalu pahami kali. Kalian ingat aja fungsi yang pertama. Atau fungsi yang ketiga sekalian aja lah. Misalkan ada dalam bentuk U kali V. Jadi fungsi aksennya, turunannya adalah U aksen V ditambah U dikali V aksen. Turunan ini dikali V ditambah turunan U dikali turunan dari V aksennya ya. Oke lah, nanti saya banyak kali menjelaskan, tak kira kalian gak ingat pula. Oke, misalkan contoh langsung aja lah. X pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 2. Ini sebenarnya tadi soal sebelumnya udah kita turunkan tadi kan.
Jadi ini langsung aja 4x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 2 ya. Konstanta turunannya 0. Berarti hasilnya ini aja. Oke. Kita lanjut langsung ke integral aja. Integral fungsinya seperti ini. Misalkan y sama dengan integral x pangkat n dx. Jadi integral si y kita anggap aja dia akan menjadi dari 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c ya. Ingat selalu integral tak tentu harus disertai dengan tambah c. Langsung ke contoh aja. Integral dari 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5 dx sama dengan ini tadi. Kalau misalkan di sini ada a pengalinya, ini buat aja a-nya ya. Jadi seperti ini, a-nya kan 2. Jadi 2 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 tambah 4 per, ini anggap pangkat 1 kan, 1 tambah 1 dikali x pangkat tambah 5, langsung tambahkan aja x-nya ya. Kalau konstanta diintegralkan langsung tambahkan aja x-nya. Baru ingat tambah c. Ini hasilnya menjadi 2 per 3 x pangkat 3 tambah 4 per 2 2x pangkat 2 tambah 5x tambah c. Oke ya, integral ini aja lah. Masih banyak lagi bentuk integral. Ada integral trigono lagi. Ini aja cukup dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nomor 19 itu berhubungan dengan integral fungsi juga. Jadi kalau misalkan contohnya integral x pangkat 3 akar x misalkan dx. Ini tinggal kalian ubah aja ke dalam bentuk satu paket ya. Jadi contohnya x pangkat 3 dikali x pangkat setengah. Akar x itu kan x pangkat setengah ya, dx. Ini kemudian kita gabungkan jadi x pangkat 7 per 2 3 tambah setengah ya. Kita masukkan aja tinggal logaritmanya. Logaritma integralnya 1 per n tambah 1 berarti 1 per 7 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 7 per 2 tambah 1 tambah c sama dengan 1 per 9 per 2 kan, dikali x pangkat 9 per 2 tambah c. Itu sama dengan tanda panahnya gitu buat ya. Kita balik jadi 2 per 9. Ini x pangkat 9 per 2 ini kita bisa pecah menjadi x pangkat 4 dikali x pangkat setengah. Jadi x pangkat 4 akar x tambah c. Begitu ya. Oke, untuk geometri 3 dimensi sepertinya kalian tinggal mengecek aja video-video yang udah lalu. Hampir-hampir sama sih soalnya, nggak ada beda-beda jauh, nggak ada perbedaan yang signifikan lah. Cuma tinggal dari video pada semester 1 kalian bisa cek lah. Oke ya, nomor 20 itu 3 dimensi, 21 juga 3 dimensi. Nomor 22 rataan distribusi kelompok. Ini statistik ya. Ini ada tabel nanti kan, disuruh cek rata-ratanya lah. Itu harusnya juga udah kalian bisa pahami dari soal esai kan udah ada tadi kan penjelasannya. Kaidah pencacahan itu tinggal kalian latih aja dari soal-soal yang saya pernah kasih juga. Di soal semester 1 udah keluar juga itu. Kemudian kombinasi permutasi juga, itu juga soalnya udah ada di semester 1. Sisanya itu semua udah ada di semester 1 ya. Kaidah pencacahan itu semua udah ada di semester 1. Kemudian frekuensi harapan, peluang ini juga udah ada, peluang. Frekuensi harapan juga udah ada.
Ya palingan peluang gabungan nanti. Ini juga udah ada sebenarnya sih. PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB ditambah ini dikurang PA irisan B. Ini misalkan contohnya nanti kasih tahu peluang si A. Peluang kejadian A itu misalkan 3/5. Peluang kejadian B itu misalkan 2/5. Kemudian mereka ini merupakan adalah kejadian yang tidak saling lepas, sehingga ada irisannya. Contohnya aja 1/5. Jadi kalau ditanya PA gabung B nya berapa, udah tinggal masukin aja rumusnya. Jadi jawabannya 4/5 ya. Gitu ya. Jadi kalau serasa ini soal yang dasar-dasar lah ya. Jadi kalian tinggal memahami basic-basicnya ya, cuman harusnya kalian dapat nih. Ya, jadi coba tolong betul-betul dikonsentrasikan pembelajarannya. Tadi bagi materi-materi biar jangan terlalu lama kalian membahasnya untuk di video ini, berulang-ulang juga udah sering jelaskan. Bagus kalian boleh cek aja video-video yang sebelumnya, video yang di semester 1 ya. Jadi untuk nomor 20 ke atas itu adalah video-video atau soal-soal yang hampir mirip dengan ujian semester 1 kemarin. Ya. Dan ada beberapa juga udah dibahas di soal esai ya di part 1-nya. Kalian boleh cek ya. Oke ya, jadi tetap semangat ya. Semoga kalian sukses mengerjakan soalnya. Tetap fokus dalam pembelajaran. Oke ya, thank you ya.